Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Karia. Kali ini kita akan membahas tentang bab partikel penyusun materi. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan adik-adik disiapkan dulu alat tulisnya dan jangan lupa untuk berdoa. Jadi untuk bab ini, kita akan pelajari tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup, serta proses pembentukan molekul. Partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Di bagian ini kita akan bahas tentang molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup, serta atom dan partikel penyusunnya. Oke, untuk contoh molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup, kita mengambil contoh satu pohon, yaitu pohon atau tanaman singkong. Pada batang tanaman singkong itu terdapat satu senyawa yang disebut selulosa, sedangkan pada bagian umbi atau akarnya itu terdapat senyawa yang disebut amilum. Antara senyawa selulosa dan amilum memiliki struktur yang berbeda. Jadi molekulnya berbeda, tetapi jumlah atom yang ada di dalamnya itu sama. Nah, karena susunan atom yang berbeda inilah mengakibatkan molekul dari selulosa dan amilum ini berbeda. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang molekul, kita membahas tentang atom dan partikel penyusunnya. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang partikel subatom, nomor atom, dan nomor massa. Atom itu terdiri dari partikel subatom, yaitu elektron atau E, proton atau P, dan neutron atau N. Pada gambar sebelah kanan bisa kita amati, itu adalah gambar dari atom beserta partikel subatom. Untuk yang paling luar itu terdapat kulit. Nah, pada kulit ini terdapat elektron atau muatan negatif, sedangkan pada bagian tengah atau disebut inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan juga neutron yang bermuatan netral. Kemudian kita akan membahas tentang teori atom. Jadi teori atom yang kita bahas itu ada 3 macam. Ada 5. Di sini ada teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr, dan teori atom modern atau mekanika gelombang. Yang pertama, untuk teori atom Dalton, dari penemuan Dalton, dia mengemukakan bahwa atom itu sebagai bola pejal yang ukurannya sangat kecil dan sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama. Sebaliknya, atom yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Itu menurut teori atom Dalton. Menurut teori atom Thomson, atom itu digambarkan sebagai roti kismis. Jadi kismis itu mewakili elektron dan juga muatan positif proton yang dia tersebar merata. Jadi kismisnya itu sebagai elektron dan proton, dan rotinya itu sebagai atom. Teori atom berikutnya adalah teori atom Rutherford. Dia menyatakan bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Modelnya seperti model tata surya. Teori atom Niels Bohr. Jadi Niels Bohr ini menyatakan bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara elektron itu bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu, yaitu kulit atom. Kulit atom paling dekat dengan inti atom memiliki energi yang paling rendah, sedangkan kulit atom yang terletak jauh dari inti atom mempunyai energi yang lebih tinggi. Teori yang terakhir yaitu teori atom modern atau mekanika gelombang yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Dia menyatakan bahwa
Atom itu tersusun atas partikel subatom yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti dengan kecepatan cahaya dan digambarkan seperti awan elektron. Kedudukan elektron pada kulit atom tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan kebolehjadian ditemukannya elektron. Berikutnya, tentang nomor massa dan nomor atom. Jadi, semua atom itu biasanya dituliskan di sistem periodik unsur. Nah, untuk penulisannya mengikuti kaidah seperti ini. Jadi, kalian amati di kotak, jadi ada huruf X. X itu sebagai lambang atomnya, jadi nanti atomnya atom apa. Kemudian A itu sebagai nomor massanya, sedangkan Z itu adalah sebagai nomor atom. Nomor massa itu menunjukkan jumlah proton ditambah neutron, sedangkan nomor atom menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron dari atom. Contohnya, ada Mg2412. Jadi dari sini kita bisa mengetahui lambang atom adalah Mg, nomor massanya 24, nomor atom 12. Dari nomor massa dan nomor atom kita bisa mengetahui jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Kita bisa lihat dari nomor atom, yaitu 12. Jadi jumlah proton dan elektron 12. Sedangkan jumlah neutron itu adalah selisih antara nomor massa dan nomor atom. Jadi 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Berikutnya, prinsip pembentukan molekul. Salah satu contohnya adalah garam dapur atau NaCl. Jadi NaCl ini terbentuk dari atom Na dan juga atom Cl yang bergabung dengan reaksi kimia sehingga membentuk garam dapur. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi kita harus belajar dulu tentang molekul dan ion. Oke, molekul itu adalah rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusun molekul tersebut. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah gabungan dari dua atau lebih atom sejenis, sedangkan molekul senyawa adalah gabungan dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Contoh dari molekul unsur adalah O2, H2. Jadi O2, H2. O2 itu tersusun dari atom O yang jumlahnya ada 2, kemudian H2 itu tersusun dari atom H atau hidrogen yang jumlahnya juga ada 2. Contoh dari molekul senyawa adalah H2O atau air. Jadi air atau H2O itu tersusun atas atom oksigen yang jumlahnya ada 2 dan atom hidrogen yang jumlahnya ada 1. Contoh lain adalah C6H8O6. Itu molekul senyawa, dan masih banyak lagi contohnya. Berikutnya tentang ion. Ion itu merupakan atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Berdasarkan jenis muatannya, ion dibedakan menjadi ion positif atau disebut kation, dan ion negatif disebut anion. Kation terbentuk jika suatu atom kehilangan atau melepaskan elektron, sehingga atom menjadi bermuatan positif. Contoh dari kation adalah atom K atau kalium yang melepaskan satu elektron menjadi ion K+. Sedangkan anion itu terbentuk jika suatu atom menerima atau menangkap elektron dari atom lain sehingga menjadi bermuatan negatif. Contohnya, atom Cl menangkap satu elektron menjadi ion Cl. Sekian untuk pembahasan kita. Semoga yang kita pelajari bisa membawa manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.